Sekarang mari kita review kembali mengenai rumus dari persamaan gas ideal. Nah, tekanan atau P dikalikan dengan volume atau V akan sama dengan jumlah molekul atau N dan dikalikan konstanta gas ideal atau R dan temperatur. Jadi P, V, N, RT. Nah, sekarang kita akan belajar mengaplikasikan rumus ini. Jadi di sini saya ada soal. Nah, katakan saja saya memiliki, sebentar saya pikir dulu. Katakan saja kita memiliki 2 liter, 2 liter dari 2 liter balon udara berisikan gas hidrogen. Nah, hidrogen adalah molekul diatomik, jadi pada setiap molekul terdapat 2 atom hidrogen. Dan saya mengukurnya pada suhu 30 derajat Celcius. Sebentar saya tuliskan saja di sini. Soalnya, jadi saya ulang lagi, 2 liter balon udara, balon yang terdiri dari gas hidrogen atau H2. Nah, saya mengukurnya pada suhu 30 derajat Celcius pada temperatur, sebentar, ganti dulu, pada temperatur 30 derajat Celcius, maksud saya derajat bukan persen, harus saya ubah dulu, 30 derajat Celcius. Dan anggap saja tekanan di luar balon adalah sebesar 2 atm atau 2 atmosfer. Nah, pertanyaannya adalah berapa banyak mol gas, berapa banyak mol gas hidrogen yang kita miliki? Atau bahasa Inggrisnya adalah how many moles. Nah, how many moles? Coba resapi dulu pertanyaannya. Kini kita akan mulai menghitungnya. Nah, kita harus menggunakan rumus PV NRT. Kita juga harus menggunakan konstanta R yang tepat berdasarkan satuan yang telah kita miliki. Jadi di sini kita punya 2 atm dikalikan dengan volume sebanyak 2 liter, maka akan sama dengan dalam satuan mol. Saya akan tuliskan N, ntar saya tuliskan lagi saja. 2 atm dikalikan dengan 2 liter, maka akan sama dengan N dalam satuan mol. Nah, N ini adalah yang kita cari ya. Saya tuliskan saja N. Dikalikan dengan R. Dan dikalikan dengan T. Tapi di sini kita tidak boleh menghitungnya sebagai 30 derajat Celcius. Nah, bila kita bekerja dengan konsep termodinamika dan permasalahan seperti ini, kita harus menggunakan satuan Kelvin. Kelvin dan Celcius itu sebenarnya merupakan sama-sama satuan temperatur, hanya saja memiliki perbedaan skala. Nih, saya akan gambarkan saja ya skala temperatur dari Celcius dan Kelvin untuk menjelaskannya. Ini saya akan menggambarkan dua skala, satu untuk skala Celcius dan satu lagi untuk skala Kelvin tentunya. Nah, ini. Jadi, kemungkinan temperatur terendah yang dapat dicapai oleh alam semesta, ketika kita bicara kemungkinan temperatur terendah, artinya rata-rata energi kinetik dari atom dan molekul adalah 0. Ya, atom dan molekul tidak bergerak. Mereka bersifat stasioner. Nah, jadi temperatur terendah dalam Celcius adalah 237,5 derajat Celcius. Jadi angka 0 kemudian kemungkinan ada di sini. Kemungkinan ada di sini mungkin. Ya. 0 derajat adalah suhu air membeku dan 100 derajat adalah suhu air mendidih atau titik didih air.
Jadi bisa dilihat skala Celcius dibuat berdasarkan titik beku dan titik didih air. Jadi bila kita memiliki temperatur 5 derajat Celcius dan temperatur lain misalkan 10 derajat Celcius, ketika kita lihat pada skala Celcius, mungkin kita akan berpikir, ya ini misalkan 5 derajat Celcius di sini dan 10 derajat Celcius di sini. Nah, mungkin kita akan berpikir bahwa 10 derajat memiliki energi 2 kali energi yang dihasilkan pada 5 derajat. Nah, temperaturnya adalah 2 kalinya. Nah, tapi bila kita melihat dari titik 0, kita bisa lihat jarak dari titik 0 ke 10 derajat dengan jarak dari titik 0 ke 5 derajat memiliki jarak yang hampir sama. Hanya terdapat sedikit kenaikan suhu. Maka dari itu kita gunakan skala Kelvin, karena titik absolut 0 didefinisikan sebagai titik 0. Ini adalah titik 0 Kelvin. Ya, pada sebentar. Di ujung sini adalah titik 0 Kelvin. Nah, jadi 0 Kelvin adalah titik absolut 0. Jadi, bagaimana dengan titik 0 derajat Celcius? Sebelumnya saya beritahu bahwa penambahan 1 derajat pada Kelvin akan sama dengan penambahan 1 derajat pada Celcius. Jadi titik 0 Celcius sama dengan 273 Kelvin. Dan 5 derajat Celcius adalah 200, artinya adalah 283 Kelvin. Dan 10 derajat Celcius adalah 5 derajat Celcius adalah 278 Kelvin dan 10 derajat Celcius adalah 283 Kelvin. Nah, dapat kita lihat 5 dan 10 derajat tidak berbeda jauh, tidak berbeda secara signifikan. Nah, intinya bila kalian ingin mengkonversi dari Celcius ke Kelvin, kalian hanya harus menambahkan angka 273. Jadi 30 derajat Celcius adalah, ya kemungkinan berada di garis ini adalah 303 Kelvin. Ya. Jadi temperaturnya sama dengan 303 Kelvin. Jadi sekarang kita harus mencari tahu konstanta yang akan kita gunakan di sini. Ingat, kita berurusan dengan atmosfer dan liter. Jadi, saya telah menuliskan beberapa konstanta R di sini. Ntar kita scroll dulu. Saya scroll dulu ke bawah. Saya telah menuliskan beberapa konstanta R berikut dengan satuan-satuannya di bawah sini. Ya. Ingat, kita berurusan dengan liter, atmosfer, mol, dan Kelvin. Jadi kita menggunakan 0,082. Kita menggunakan konstanta R yang berwarna hijau di sini. R sama dengan 0,082 liter atmosfer per mol Kelvin. Nah, akan saya tuliskan pada soal. Jadi saya punya 2 ATM dikalikan dengan 2 liter sama dengan N atau mol yang kita cari di sini dikalikan dengan 0,082. Lihat satuannya adalah liter ATM per mol Kelvin. Dikalikan dengan 303 Kelvin. Jadi ya, mari kita mulai perhitungan sekarang. Nah, sebelumnya saya beritahu bila kita mengerjakan soal berupa analisis dimensional seperti soal ini, yang mengandung satuan-satuan seperti ini, kita dapat memperlakukan satuan sebagai angka. Jadi kita dapat membagi satuan sama rata pada kedua sisi bila kedua sisi memiliki satuan yang sama. Jadi ATM kita coret di sini, kita bagi sama-sama, bagi dengan ATM ya intinya. Liter kita coret, Kelvin kita coret dengan bawah sini. Ya. Dan hasilnya adalah satuan mol. Jadi 2 dikali 2 sama dengan N dikalikan 0,082 per mol. Dikalikan 303, saya lupa. Dikalikan 1 per mol. Nah, kini kita akan menghitung jumlah molnya, jumlah molekulnya. Jadi 2 dikalikan dengan 2 adalah 4, dibagikan dengan 0,082 dikalikan dengan 303 dan satuannya adalah mol. Akan sama dengan N atau ya molnya. Sekarang kita hitung
4 dibagi dengan 0,082 dikalikan dengan 303 akan sama dengan N-nya dalam mol. Saya tuliskan saja dulu sama dengan, ya ini tentunya dalam mol ya, dalam mol sama dengan N. Maka hasilnya adalah, kalau saya tidak salah ini hasil perhitungannya adalah 0,16 sekian-sekian. Tapi untuk meyakinkannya kita kita gunakan kalkulator. 4 dibagi 0,082 dibagi dengan 303 sama dengan 0,16 sekian. Maka kita bulatkan saja dengan menjadi 0,16. Jadi 0,16 mol gas hidrogen. Nah, kita bisa mengetahui jumlah molnya dalam satuan mol, ataupun mengetahui jumlah partikelnya, yaitu dengan mengalikannya dengan angka 6,02 dikali 10 pangkat 23. Jadi kita bisa tahu jumlah partikelnya. Nah, selain itu, kita juga dapat mengetahui massa dari gas hidrogen yang kita miliki. Maka 1 mol H2 sama dengan berapa gram? Ya, itu adalah pertanyaannya. 1 mol H2 sama dengan berapa gram? Nah, massa atom relatif hidrogen adalah 1, maka massa molekulnya adalah 2 tentunya, 1 dikalikan dengan 2. Jadi 1 mol H2 akan sama dengan 2 gram. Ya, sini saya tuliskan saja dulu. 1 mol H2, ingat MR-nya adalah 2 AMU atau Atomic Mass Units akan sama dengan 2 gram. Jadi 1 mol, pada contoh soal ini kita memiliki 0,16, jadi 0,16 dikalikan 2, jadi sama dengan 0,32 gram. Jadi gramnya dikalikan dengan jumlah molnya sama dengan 0,32 gram. Ya, karena tiap mol hidrogen adalah 2 gram, ya jadi dikalikan. Ya, jadi saya harap video ini bermanfaat. Nah, kunci pentingnya adalah PVNRT, adalah mengingat rumus PVNRT dan memperhatikan penggunaan satuan yang tepat. Ya, terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat.